Halo, selamat sore teman-teman. Ketemu lagi dengan saya ya. Mudah-mudahan gak bosen. Nantinya akan setiap hari ya ketemu lagi sama saya. Tapi nanti setiap harinya itu akan ada tamu-tamu spesial yang berbeda-beda ya kan. Jadi keep calm and stay ngaji brother. Yoi. Gitu kan. Oke, ini kita masih nunggu teman-teman untuk masuk dan juga nanti Ustadz Abdillah juga masuk sebagai pembicaranya ya. Halo teman-teman, selamat sore. Jangan jangan dan gak boleh bosen lihat saya ya. Karena setiap hari nanti akan lihat saya gitu. Bosan gak apa-apa ding. Sekarang menunjukkan pukul 16.52. Nanti jam 16.55 baru nanti saya undang pembicaranya untuk masuknya. Segini gak kejauhan ya. Oke segini. Halo Aryani. Apa nih? Lucu-lucu apa nih? Sambil itu ya, nunggu teman-teman masuk. Undangannya tadi udah kusebar di grup juga. Jadi nanti akan ada teman-teman masuk. Kalau suaranya macet-macet bilang ya. Nanti biar di sini dibenerin koneksinya. Halo, halo. Oke, ini sudah muncul 55 ya. Ini saya undang bicaranya untuk masuk. Nah, ini sudah connect. Dimiringkan ya. Saya miringkan dari sini ya. Oke. Miring Mas Roy. Assalamualaikum Ustaz. Perlu dimiringkan. Waalaikumsalam. Sehat Mas Roy. Alhamdulillah khair. Antum gimana Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Barakallah. Sudah ada yang gabung ini ya teman-teman? Sudah Ustaz. Ini nanti sambil nunggu teman-teman sudah saya sebar dari undangannya.
Siap. Nanti baik, langsung saya mulai aja ya, lebih mempercepat gitu. Monggo, monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil wahidin allazi arsalahullah rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa tarassama hudahu jalan aqidatan islamiyatan ahsasani fikrati wa ahkama syar'iyatan bi qiyasani a'mali wa mastarani ahkami. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hingga sampai sore ini kita masih diberi kesempatan untuk berpuasa, merasakan nikmatnya puasa, yang bahkan orang-orang di luar sana itu lebih memilih membatalkan puasa gitu. Tapi kita masih diberikan nikmat untuk merasakan nikmatnya puasa hingga sore kali ini. Alhamdulillah. Yang kemudian salat serta salam semoga tetap curah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa merindukan kita, yang ketika kematiannya beliau itu selalu menyebut-nyebut umatnya, yaitu umatnya yang berada di akhir zaman, yaitu kita semua ya. Dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama Rasulullah kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, aduh, ini koneksinya Ustadz Abdillah itu ya bermasalah sepertinya. Karena tadi sudah testing baik-baik aja. Ya, seperti ini ya. Mohon bersabar teman-teman. Sambil nunggu Ustadz Abdillah. Barangkali nanti teman-teman kalau pengen nanya bisa langsung ketik di komentar ya. Bisa langsung ketik di komentar untuk teman-teman yang mau nanya. Nanti saya bantu bacakan gitu. Ini HP-nya kita lurusin lagi. Oke. Barangkali tak ingetin lagi, barangkali teman-teman pengen nanya nanti di komentar tentang materi yang disampaikan oleh Ustadz Abdillah gitu. Nanti bisa langsung ditanyakan lewat komentar, nanti aku bantu itu bacain gitu. Oke, bentar. Ini Ustadz Abdillah HP-nya miring. Putus Ustadz tadi ya. Cek Ustadz Abdillah. Testing voice. Ini punya Ustadz Abdillah. Oke, sudah masuk ya. Baik, pada sore kali ini kita akan membahas tema tentang seruan Ramadan. Terpanggilkah kita gitu ya. Kalau kita nggak terpanggil, ya itu harus dipertanyakan iman kita gitu ya. Maka ini akan dibahas oleh langsung Ustadz Abdillah.
Karena waktunya sudah menunjukkan pukul 5, maka waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ustaz Abdullah fa'alaihi fayatafaddal mashkura. Ustaz Abdillahnya loading guys. Ini malah keluar punya Ustaz Abdillah. Mohon bersabar teman-teman. Ini sudah tak undang lagi buat masuk. Oke, beliau mengirim permintaan masuk. Oke. Oke. Kok putus-putus itu sinyalnya? Sinyal antum Di mungkin. sini 4G. 4G sinyalnya di sini. Oh, monggo Ustaz bisa langsung dimulai. Oh, sudah dimulai. Sudah. Oke, terima kasih Mas Roy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi raudhatil jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih diberikan waktu, kita masih diberikan peluang untuk mengejar sisa-sisa Ramadan pada tahun ini. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung akhir zaman, beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita minadz dzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju kepada cahaya hidayah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang apa tadi temanya? Seruan Ramadan, terpanggilkah kita? Terpanggilkah kita? Baik, untuk mengawali pembahasan pada sore hari ini, kita akan berangkat dari firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang, kalau kita cermati di ayat ini, pada kalimat pertama adalah ya nida atau ya seruan atau panggilan. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang diseru, yang dipanggil, yang mendapatkan panggilan sayang ini hanya khusus orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Bukan ya ayuhan nas. Tapi ini khusus hanya untuk orang-orang yang beriman. Kalau tidak punya iman berarti tidak ikut dipanggil di dalam ayat ini. Makanya kenapa tema kita pada seruan Ramadan ini, apakah kita merasa terpanggil ataukah tidak. Nah, kalau sampai tidak merasa terpanggil, nah ini masalah besar ini. Masalah besar. Karena berarti kita tidak termasuk di dalam seruan ya ayyuhalladzina amanu tadi.
Berarti orang yang tidak merasa terpanggil di dalam bulan Ramadan ini, berarti dia tidak termasuk dalam kategori orang-orang yang beriman. Nah, itu yang perlu kita carikan solusinya. Kalau teman-teman kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang sudah mendapatkan hidayah, yang sudah mendapatkan nikmat iman dan Islam, alhamdulillah, perlu disyukuri. Tapi yang perlu diprihatinkan lagi adalah saudara-saudara kita yang di luar sana, itu yang belum mendapatkan nikmat iman dan Islam, yang belum merasa terpanggil oleh seruan panggilan cinta, panggilan sayang dari Allah. Nah, itu yang perlu kita pecahkan solusinya. Bagaimana caranya supaya teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang belum merasa terpanggil di dalam seruan Ramadan ini, akhirnya bisa ikut terpanggil. Karena belum tentu loh kita bisa berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Mungkin Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Bahkan mungkin pekan ini adalah pekan terakhir bagi kita. Dan bisa jadi malam ini adalah malam terakhir bagi kita untuk alam dunia ini. Kita semua tidak ada yang tahu. Maka dari itu perlu kita cari solusinya. Bagaimana caranya supaya teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang belum merasa terpanggil, mumpung ini Ramadan ini mumpung masih ada kesempatan. Jadi teman-teman yang belum terpanggil akhirnya ikut terpanggil walaupun hanya sebatas dari pertengahan sampai akhir, tapi lumayan nanti akhirnya bisa terpanggil. Baik. Yang pertama yang perlu kita cermati supaya kita ikut mendapatkan panggilan cinta ini dari Allah, ikut mendapatkan panggilan sayang ini dari Allah, satu-satunya syarat tidak lain dan tidak bukan adalah kita harus menjadi orang-orang yang beriman. Nah, itu syarat wajibnya. Nah, untuk menjadi orang-orang yang beriman bagaimana caranya? Nah, ada yang namanya Thoriqul Iman, jalan menuju kepada keimanan. Nah, jalan menuju keimanan melalui apa? Jalan menuju keimanan, Allah sudah memberikan semua perangkatnya kepada kita. Allah sudah memberikan semua perangkat untuk menuju keimanan itu kepada semua manusia sejak zaman Nabi Adam sampai nanti di hari akhir. Yaitu apa? Yaitu al-aqlu atau akal. Nah, jadi jalan untuk menuju keimanan yang sahih, yang benar adalah melalui mohon maaf ini ada Dedi sedang nangis. Tapi tidak apa-apa, kita lanjutkan. Maka jalan satu-satunya adalah melalui pemikiran, melalui akal. Nah, itu sampai ada lagunya itu. Ada lagunya. Kalau kata Bang Haji Roma Irama itu, tak buta dua mata, namun tiada melihat. Tiada tuli telinga, namun tiada mendengar. Nah, kata Bang Haji seperti itu. Yang buta, yang hatinya. Nah, itu seperti itu kata Bang Haji Roma Irama. Kedua mata ini tidak buta, tapi tiada bisa melihat. Kemudian dua telinga ini juga tidak tuli, tapi tidak bisa mendengar. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, itu perlu kita renungkan. Nah, karena setiap kita itu sudah Allah bekali dengan panca indera, dengan akal. Mau bukti? Saya bacakan di surat Al-A'raf ayat 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ Ulaika humul ghafilun. Al-ayat saudara. Araf ayat 179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam itu banyak sekali dari kalangan jin dan manusia. Jadi nanti kayaknya kalau melihat ayat ini banyak dari kalangan jin dan manusia. Katsiran minal jinni wal ins. Sepertinya nanti penghuni neraka itu lebih banyak daripada penghuni surga. Kenapa? Penyebabnya kok penghuni neraka ini banyak? Penyebabnya adalah lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka itu memiliki akal, tetapi tidak mau menggunakan akalnya untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Dan mereka itu memiliki mata, memiliki kedua mata, tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Walahum adanul la yasma'una biha. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak digunakan untuk menyimak ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am bal hum adall. Dan mereka seperti hewan ternak. Nah, hewan ternak itu kan hidupnya tidak mandiri ya. Hidupnya ketergantungan kepada majikannya yang peternak. Beda kalau hewan binatang buas itu mandiri, dia mencari makan sendiri. Tapi kalau hewan ternak itu derajatnya di bawah lagi, paling bawah dari binatang buas. Mereka seperti hewan ternak. Balhum adall, bahkan lebih hina, bahkan lebih sesat daripada hewan ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi penyebabnya tadi kenapa tidak ikut terpanggil oleh panggilan sayang dari Allah, oleh panggilan cinta dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu, karena belum mempunyai iman. Kenapa kok belum mendapatkan iman, padahal sekarang ini pengajian majelis taklim bertebaran di mana-mana, bahkan kita genggam. Hidayah itu kita genggam. Kita mau buka kajian ustadz siapa, langsung berada di hadapan kita. Kita nggak perlu datang jauh-jauh ke rumah beliau. Ada yang bilang, aku sih kurang oleh hidayah. Padahal hidayah itu digenggam. Dia tinggal pencet, klik, buka YouTube, klik Ustadz Abdul Somad misalkan. Langsung muncul di situ berapa ratus, berapa ribu nasihat dari Ustadz Abdul Somad saja. Ngomongnya sih alasan dibuat-buat. Nah, baik, tadi yang pertama penyebabnya apa? Penyebabnya adalah lahum qulubul la yafqahuna biha. Diberi akal tapi tidak mau menggunakan akalnya. Allah beri akal tapi gak gelem mikir. Diberi akal tapi yang harusnya akal itu memimpin dirinya, tapi dirinya dibiarkan dipimpin oleh hawa nafsu. Kok baru muncul kembang-kembangan Mas? Itu dari penonton, Ustaz. Oh, iya. Jadi seperti itu. Nah, jadi kita manusia itu ada dua tipe, ada dua macam manusia. Untuk merenungi ini lebih dalam. Tipe manusia yang pertama ini adalah manusia sejati.
Tipe manusia yang kedua adalah tipe manusia jadi-jadian. Jadi ada dua macam manusia. Manusia sejati dan yang kedua apa tadi? Manusia jadi-jadian. Jadi Bentuknya saja manusia, tapi sebenarnya di dalam dirinya itu hakikatnya binatang ternak. Bahkan lebih hina. Jadi rupanya saja manusia. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Kalau manusia sejati itu adalah manusia yang dipimpin oleh akal. Itu manusia sejati. Manusia sejati adalah manusia yang di dalam tingkah lakunya, di dalam mengarungi kehidupan ini dia dipimpin oleh akal. Tapi kalau manusia jadi-jadian, itu dia dipimpin oleh hawa nafsu. Jadi manusia itu unik, manusia itu lengkap. Manusia itu punya akal, punya hawa nafsu. Kalau punya akal saja, tidak punya hawa nafsu, bukan manusia. Kalau punya hawa nafsu saja, tidak punya akal, juga bukan manusia. Jadi harus lengkap, dua-duanya ini harus lengkap. Tapi untuk menjadi manusia sejati, untuk mendapatkan panggilan sayang dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu, kita harus memilih salah satu dari dua jenis manusia ini. Yang harus kita pilih adalah manusia tipe yang pertama tadi, manusia yang dipimpin oleh akal. Nah, itu. Kalau dipimpin dua-duanya bagaimana? Tidak bisa. Pemimpin itu hanya satu. Kalau ada dua pemimpin, coba bayangkan, di suatu rumah tangga. Nah, rumah tangga yang normal, rumah tangga yang bagus itu ada suami, ada istri. Itu rumah tangga yang bagus. Kalau hanya ada suami saja, nggak ada istri, itu rumah tangga kurang bagus. Kalau berarti itu dudo, berarti statusnya dudo. Atau masih jomblo. Nah, kalau hanya ada istri saja, nggak ada suami, nah itu namanya janda. Atau masih belum menikah, masih gadis. Nah, jadi dua-duanya yang namanya rumah tangga yang baik, yang bagus itu harus ada suami dan istri. Tapi pemimpinnya harus suami. Nah, itu yang bagus. Kalau pemimpinnya istri, nanti suaminya akhirnya tunduk kepada istri. Tapi kalau pemimpinnya suami, nanti istrinya akan tunduk kepada suami. Begitupun manusia. Kalau pemimpinnya akal, nanti hawa nafsunya ini akan tunduk. Tapi kalau hawa nafsu yang memimpin, nanti akalnya ini yang akan tunduk kepada hawa nafsunya. Jadi pemimpin pasti salah satu, nggak bisa dua-duanya. Kalau dua-duanya ingin menonjol, pasti pecah. Rumah tangga itu kalau istrinya pengen mimpin, suaminya pengen mimpin, pasti pecah. Bayangkan kapal, kalau nahkodanya dua, juga pecah nanti kapalnya. Ada yang pengen ke selatan, ada yang pengen ke utara, akhirnya tarik-tarian, pecah. Jadi yang memimpin untuk menjadi manusia sejati, maka pemimpinnya mau tidak mau haruslah jangan oleh hawa nafsu. Nah, itu untuk menjadi tipe manusia yang sejati. Maka kalau pemimpinnya sudah akal yang memimpin, maka akal akan bisa digunakan. Akal akan bisa menyelesaikan solusi permasalahan problem yang pertama tadi, yakni dia punya akal tapi tidak digunakan. Duwe akal tapi gak gelem mikir. Nah, dengan mau berpikir, mau memahami ayat-ayat Allah, akhirnya bisa digunakan untuk merenung. Apa yang direnungi? Yang direnungi adalah adanya diri ini, adanya diri kita sendiri. Adanya diri ini, bukti adanya Tuhan. Kan seperti itu kata Bang Haji Romah Irama. Adanya alam ini,
bukti adanya Tuhan. Yang buta, yang buta, yang buta mata hatinya, kan seperti itu. Saya Gen Z dan ini nggak tahu lagunya. oh gitu ya. Iya, karena kan ini generasi old ini. Kalau Mas Roy kan generasi now. Itu lagu zaman tahun berapa ya? Tahun 60 70-an lah. Nah, jadi itu harus dipimpin oleh akal, supaya akal nanti bisa digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, memahami tanda kebesaran Allah, memahami bukti keberadaan Allah. Dari mana? Dari kita merenungi adanya diri kita ini, kemudian merenungi adanya alam semesta ini, merenungi adanya kehidupan. Nah, nanti insya Allah merenung demi perenungan, demi perenungan, demi perenungan, demi perenungan, akhirnya akan mendapatkan iman yang sejati. Iman yang berasaskan akidah akliyah. Iman yang terbukti oleh dalil akli dan nakli. Jadi seperti itu. Waktunya masih ada, Mas Ray? Tinggal 3 menit lagi. Oh, tinggal 3 menit lagi. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan nanti teman-teman bisa dibuka Al-A'raf Qur'annya. Jadi Qur'annya itu jangan sampai Qur'an itu di rumah berdebu, nggak pernah dibuka. Qur'annya dibuka, dibaca, disimak, dipahami, direnungkan. Khususnya ini Al-A'raf ayat 179. Nanti bisa yang lain-lain. Ini karena ini pintu gerbang untuk menuju kepada keimanan. Kalau sampai belum iman, sayang sekali. Eman puol, sayang banget, rugi besar. Siapa yang bertemu Ramadan, katanya Kanjeng Nabi, kalau tidak diampuni dosa-dosanya, maka dia sangat-sangat rugi besar. Nah, ini mumpung Ramadan ini masih ada. Mumpung kesempatan kita masih ada. Ayo segera teman-teman, saudara-saudara kita ingatkan, kita ajak untuk segera berlari menuju keimanan, menuju kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fafirru ilallah, berlarilah segera kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu sedikit yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Abdillah. Bagi teman-teman yang pengen belajar Al-Quran, kemudian pengen lebih lagi mempelajari tentang keimanan, ini Ustaz Abdillah ini juga pengajar ngaji. Kemudian kalau teman-teman mau silaturahmi juga dengan Ustaz Abdillah ini, beliau orangnya open gitu ya. Jadi mau tanya apapun gitu, nanti insya Allah ada jawabannya kalau sama Ustaz Abdillah. Saya dulu juga kajian dengan beliau, jadi saya juga sudah merasakannya. Teman-teman kalau pengen ngaji kelas privat gitu, itu bisa sama Ustaz Abdillah loh gitu. Jadi akan merasakan nanti pemahaman Islam yang diajarkan oleh Rasulullah itu akan dikupas nanti sama Ustaz Abdillah. Karena ini sudah mendekati buka puasa, jadi kita akhiri sampai sini dulu, dan kajian lagi dengan ustadz-ustadz yang berbeda tentunya, dan kita juga akan menemui ilmu-ilmu baru gitu. Jadi tetap teman-teman ikuti kajiannya besok, dan juga seterusnya insya Allah akan Ramadan ini akan full dengan kajian-kajian gitu ya. Oke, terima kasih kepada Ustadz Abdillah juga, dan saya mohon maaf semuanya. Jika ada salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman sudah hadir, dan jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, selamat berbuka puasa. Saya akhiri ya Ustaz ya. Nggih, monggo.